Aku adalah seorang supir bus antar kota yang sudah puluhan tahun mengarungi jalanan dari pagi buta hingga larut malam. Pekerjaanku ini, meskipun sederhana, penuh dengan cerita. Namun, ada satu malam yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Malam ketika aku bertemu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, aku mendapat jadwal terakhir untuk rute dari kota ke sebuah desa terpencil di kaki gunung. Aku biasa menyebut rute itu sebagai rute sunyi, karena jalanannya yang jarang dilalui kendaraan lain, terutama setelah matahari terbenam. Jalannya kecil, berliku, dan hanya diterangi oleh lampu bus yang kujalankan. Hari itu, busku hanya diisi oleh 5 orang penumpang, sebuah keluarga kecil dengan seorang anak, seorang pria muda dengan ransel besar, dan seorang wanita tua yang duduk sendirian di belakang. Mereka naik di terminal kota, dan suasana di dalam bus tenang, hampir sunyi, hanya ditemani suara mesin dan dentingan halus kaca jendela. Ketika bus melaju melewati jalan desa demi desa, satu persatu penumpang turun di tujuan mereka. Keluarga kecil itu turun lebih awal, di sebuah kampung kecil. Lalu, si pria muda turun di dekat pertigaan menuju jalan setapak, dan hanya tersisa wanita tua itu, yang masih duduk tenang di pojok belakang. Aku menoleh melalui kaca spion beberapa kali untuk memastikan dia masih di sana. Wajahnya tampak teduh, dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Aku mengira dia mungkin lelah atau sedang melamun. Sesekali dia tersenyum kecil, tapi bukan ke arahku, melainkan ke jendela gelap di sebelahnya. Aku mencoba mencairkan suasana. "Ibu, turun di mana ya?" tanyaku sambil memfokuskan pandangan ke jalan yang gelap. Dia tidak langsung menjawab. Ada jeda beberapa detik sebelum suaranya yang pelan dan agak serak terdengar. "Di ujung jalan nanti, Nak." Aku mengangguk, meskipun merasa sedikit aneh. Aku sudah lama mengemudi di rute ini, tapi tak pernah ada ujung jalan yang dimaksud. Jalan ini berakhir di hutan kecil, dan tak ada rumah atau bangunan apapun di sana. "Rumah ibu di dekat sini?" tanyaku lagi, mencoba untuk memastikan. Dia hanya mengangguk kecil tanpa menjelaskan lebih lanjut. Perasaanku mulai tidak enak, tapi aku tetap melanjutkan bus, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perjalanan biasa. Ketika bus mendekati area hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak-gerak di bawah sorotan lampu bus. Udara di dalam bus terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Seperti ada angin yang berhembus masuk meskipun jendela semua tertutup rapat. Aku melihat ke spion lagi. Wanita itu masih duduk di sana. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tampak lebih pucat, dan tatapannya kosong.
seperti tidak melihat apapun. Dia menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah tas kecil yang kusadari baru sekarang dia keluarkan. Akhirnya, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Ibu, apakah sudah dekat?" Dia menoleh perlahan ke arahku, dan senyuman kali ini membuat bulu kudukku berdiri. "Sudah, Nak. Berhenti saja di depan." Aku mengerem bus perlahan, menepi di jalan yang semakin gelap dan sunyi. Aku melihat keluar, dan seperti dugaanku, tidak ada apa-apa di sana selain hutan yang pekat. "Ibu yakin turun di sini?" tanyaku dengan nada sedikit gemetar. Dia berdiri perlahan, membawa tas kecilnya, lalu berjalan menuju pintu depan. Saat dia mendekat, aku baru menyadari betapa dinginnya tubuhku, seolah hawa dingin mengikutinya. Ketika dia hampir sampai di pintu, aku melihat sesuatu yang membuat terpaku. Kakinya tidak menyentuh lantai bus. Wanita itu berdiri di sana, menatapku dengan senyuman aneh. "Terima kasih, Nak. Kau sudah mengantarku pulang." Aku terlalu kaget untuk berkata apa-apa. Dia melangkah keluar, dan begitu dia menghilang dari pandanganku, aku langsung menutup pintu bus dan melanjutkan kendaraan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Aku berpikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata tidak. Ketika aku melaju kembali ke arah kota, sesuatu terasa salah. Bus yang tadinya terasa ringan, sekarang seperti membawa beban berat. Mesin berbunyi lebih keras dari biasanya, dan aku merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Aku memberanikan diri melirik ke spion, dan hampir saja jantungku berhenti. Di kursi belakang, wanita itu masih duduk di sana, menatapku melalui kaca spion dengan senyuman yang sama. Tanganku gemetar saat memegang setir. Aku tak tahu harus melakukan apa. Aku mencoba membaca doa, berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi wanita itu tidak hilang. Dia masih di sana, duduk dengan tenang, seolah-olah menungguku melakukan sesuatu. Siapa kau sebenarnya?" tanyaku dengan suara yang hampir tak keluar. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jalan di depanku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mengikuti arah yang ia tunjuk. Jalan itu bukan rute biasa. Itu adalah jalan kecil yang menembus hutan. Jarang dilalui kendaraan. Tapi aku merasa seperti tidak punya pilihan lain. Bus melaju semakin dalam ke kegelapan hutan. Lampu depan bus hanya mampu menerangi beberapa meter ke di depan. Dan sisanya hanyalah kegelapan total. Lalu aku melihatnya. Di ujung jalan ada sebuah rumah tua yang tampak seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Halamannya penuh rumput liar, dan jendelanya gelap tanpa cahaya. Tapi yang paling menyeramkan adalah
pintu depannya yang terbuka sedikit, seperti mengundangku untuk masuk. Aku menghentikan bus di depan rumah itu. Wanita itu berdiri, berjalan ke pintu bus, tapi kali ini dia berhenti sebelum keluar. Dia menatapku sekali lagi, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu di matanya. Kesedihan yang begitu dalam. Terima kasih sudah mengantarku pulang, nak, katanya dengan pelan. Tapi kau tidak seharusnya datang ke sini. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, dia menghilang begitu saja. Bukan berjalan keluar atau turun dari bus, tapi benar-benar menghilang, seperti asap yang diterbangkan oleh angin. Aku tak sempat berpikir lama. Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari dalam rumah itu, diikuti oleh suara langkah kaki yang bergerak cepat ke arahku. Aku tidak menunggu lagi. Dengan panik, aku menyalakan mesin dan melajukan bus sejauh mungkin dari tempat itu. Tangisan itu semakin pelan, lalu menghilang ketika aku sudah berada jauh dari hutan. Ketika aku akhirnya sampai di terminal, tubuhku bergetar hebat. Aku turun dari bus, mencoba menenangkan diri, tapi sesuatu membuatku terdiam. Di kursi belakang bus, tempat wanita itu duduk, ada tas kecil yang tadi dibawanya. Aku mendekatinya dengan hati-hati, membuka tas itu, dan di dalamnya aku menemukan sesuatu yang membuat tak mampu untuk berkata-kata. Di dalam tas itu ada foto seorang wanita muda, wanita yang sangat mirip dengan penumpang terakhirku. Hanya saja wajahnya lebih ceria. Di belakang foto itu tertulis, "Terima kasih telah menjemputku, nak. Doakan aku tenang di sini." Aku tak pernah lagi menyetir bus di rute itu. Hingga kini, aku masih bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu dan apa yang terjadi di malam itu. Yang ku tahu, aku tak akan pernah lupa penumpang terakhirku. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.